إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد. Bapak, Ibu, jamaah sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama bersama-sama kita panjatkan puji sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limpahan rahmatnya, karunia-Nya, serta nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Kita juga masih diberikan nikmat sehat walafiat dan umur panjang. Semoga dengan masih diberikannya sehat dan umur ini, kita masih bisa mengisi kehidupan kita dengan Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya dan para pengikutnya dari setiap menjalani sunnah Nabi dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam kajian tersebut, dan alhamdulillah juga Pak Sehukman sudah bisa hadir untuk mengisi kajian ini. Tapi kita sekalian, mari kita sama-sama baca suatu Al-Fatihah untuk membuka acara ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, melindungi keluarga kita, anak istri kita, dan juga kita diberikan kemudahan dalam segala urusan. Dan kita juga mohon kepada Allah, semoga kita semua diberikan kesehatan dan ketaatan yang kuat. Kepada saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan, angkat penyakitnya dan kembali sehat secara paripurna, bisa berkembang kembali dengan kita di sini. Kita bersama-sama kita mendengarkan surat Al-Fatihah. Semoga Allah mengijabah doa dan permohonan kita. Al-Fatihah aku sesuai Al-Fatihah. Baik, selanjutnya beberapa sebelum disiapkan penyampaian materi. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para orang tua, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini suasana yang dingin, suasana yang hujan tadi malam, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah. Ada kalanya, ada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan kita kesempatan untuk beribadah, karena waktu kita sudah habis untuk beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, maka kita bersyukur kepada Allah. Salawat salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, orang-orang yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita memasuki materi tentang Asmaul Husna. Mungkin ini sudah pengulangan ya, tetapi pemahaman itu kan harus selalu di-refresh ya, apalagi terkait dengan tauhid. Jaddidu imanakum, Rasulullah SAW. Senantiasa adalah engkau senantiasa menjadi merefresh keimanan kalian. Ya, meskipun sudah paham, ya tidak ada salahnya kita menyegarkan kembali. Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum, senantiasa kalian merefresh, memperbaharui keimanan kalian. Dengan apa? Kata Rasulullah, la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Padahal itu kasusnya hanya pada satu persoalan yang menimpa Hanzalah. Hanzalah yang ketika itu kalau duduk di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu khusyuk banget ya, khusyuk sekali. Ketika mendengarkan wejangan-wejangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa ya, mendengarkan dan ingin cepat-cepat pulang untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang namanya godaan, begitu pulang sampai di rumah itu lupa lagi dan tidak dilaksanakan apa yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin kayak kita di sini, ya, kalau duduk sini, waduh kayaknya khusyuk dengerin gitu ya, ingin cepat-cepat melaksanakan. Begitu kita sampai rumah kan masalahnya udah beda tuh. Ya urusan disuruh belanja sama istri, urusan kerjaan, urusan genteng bocor, urusan macam-macam. Akhirnya lupa lagi dan tidak dilaksanakan. Dan itu berulang-ulang. Sehingga Hanzalah merasa kayak ini saja ada penyakit. Penyakit munafik. Penyakit yang diderita. Kalau para sahabat dulu tuh penyakitnya tuh nggak aneh-aneh. Penyakit munafik, penyakit merasa malas beribadah. Kalau kita kan penyakitnya bukan begitu ya. Penyakitnya itu jantung, gagal ginjal, ya begitu penyakit. Apa?
COVID gitu. Kalau sahabat enggak penyakitnya. Dan penyakit itu disadari. Dan itu dianggap kronis. Nah, kita tidak menganggap penyakit kemunafikan itu sebagai penyakit kronis ya. Sehingga yang kita anggap penyakit kronis itu hanya gagal ginjal, darah tinggi, penyakit jantung, stroke. Itu anggap penyakit kronis. Tapi penyakit-penyakit kemunafikan yang melebihi penyakit yang dirasakan oleh para sahabat, kita anggap itu bukan penyakit. Nah, ini masalahnya. Hanzalah menyadari bahwa itu ada penyakit munafik, sehingga dia berkeliling kampung meneriaki dirinya, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Lalu kemudian bertemu dengan Abu Bakar, diceritakan kenapa penyebabnya dia meneriaki dirinya, berteriak dirinya adalah munafik. Lalu kemudian Abu Bakar mengajak bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bersifat fluktuatif, naik turun. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Keimanan itu begitu. Karena itu saya mengatakan jadidu imanakum. Usahakanlah keimanan itu selalu meningkat. Dengan cara apa? Mentajdid, memperbaharui keimanan. Dengan apa? Kata Rasulullah, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Senantiasalah kalian mentajdid, memperbaharui keimanan kalian dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ya, bagian adalah merupakan juga sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa sifat yang diperkenalkan kepada kita? Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asma itu adalah nama-nama. Al-Husna yang baik. Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna. Di dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Fada'uhu biha, karena itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Bukan hanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu adalah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki Asmaul Husna. Nah, kalau dihitung ya jumlahnya di dalam keterangan para ulama itu adalah 99. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimanja Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pernah kita jelaskan dulu, kita sampaikan bahwa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, nama itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau dikatakan bahwa apa saja sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Asmaul Husna.
Itu sifat Allah. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat itu tidak bisa dipisahkan. Melekat. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Allah Subhanahu wa taala itu apa ya? Misalnya kalau kita mengatakan bahwa ibu fulanah itu orangnya penyayang. Artinya apa? Artinya bahwa ibu fulana itu memiliki sifat senang menyayangi. Menyayangi siapa nih? Menyayangi suaminya, menyayangi anak-anaknya, menyayangi tetangganya, menyayangi saudara-saudaranya. Itu sifat. Sehingga banyak orang yang mendatangi ibu fulana itu untuk curhat. Kenapa kalau curhatan sama ibu fulana itu pasti nggak diomelin, kamu sih, kamu nggak benar. Enggak. Dia menjelaskan, menasehati dengan penuh kasih sayang. Sekarang pertanyaannya, orang tua atau orang muda atau anak kecil disayang itu kira-kira butuh atau tidak? Saya tanya kepada Pak RT, Pak Jo kan bisa dikatakan bukan anak kecil lagi kan? Sudah sepuh, sudah ditokohkan menjadi tokoh masyarakat. Tapi pertanyaannya, Pak Jo kira-kira masih butuh kasih sayang nggak nih? Kalau kita bertanya kepada anak kecil itu, kamu butuh, dia butuh, nggak usah ditanya, dia pasti butuh kasih sayang, butuh belayan, butuh kasih sayang, butuh pengayoman daripada sang ibu sebagai ayah. Tetapi kalau orang tua yang sudah sepuh, yang namanya kasih sayang itu, kita tanya dulu nih, bener nggak, Pak Jo? Kira-kira dalam usia segini nih masih butuh kasih sayang kan? Masih kan? Bu, masih butuh kasih sayang katanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang. Kita semua membutuhkan kasih sayang. Nah, tadi saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala antara sifatnya dan namanya itu melekat. Jadi tidak usah mencari sifat Allah Subhanahu wa taala dari sumber yang lain karena sudah melekat dengan namanya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memiliki sifat itu. Contoh lagi, ada orang memiliki sifat suka memberi, senang sekali memberi, berbagi, sehingga itu di dalam bahasa agama disebut dengan rahman, gitu ya. Memberi, dia senang memberi. Bagi kita, apakah itu anak kecil, apakah sudah tumbuh dewasa, ataukah sudah tua seperti ini, apakah kita masih butuh dengan pemberian? Masih. Tanya kepada Pak Alam. Pak Alam, masih butuh pemberian nggak? Butuh banget Pak Ustadz, gitu dia. Butuh banget pemberian. Itu tadi Ar-Rahim, tadi penyayang, Ar-Rahman pemberi. Ada orang yang memiliki sifat
senang memberi, senang membagi. Kira-kira kita nih dalam keadaan kan tidak selamanya ekonomi kita bagus ya. Ada kalanya kita ada kebutuhan tetapi lagi kosong, ada kalanya anak mau sekolah tapi uang nggak ada. Kira-kira bidikan kita kemana nih pertama kali? Ketika kita mengetahui bahwa ada orang yang kita memahami dia bahwa dia senang memberi, ada sifat rahman, ada secuil seujung kuku sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya, begitu. Pasti kita kepikiran itu. Jangan malu. Jangan nggak enak. Tapi gimana ya? Apa datang nggak ya? Jangan datang Pada akhirnya tidak ada lagi jalan keluar. Sekolah sudah harus dibayar besok. Kalau tidak dibayar, maka anak nggak bisa masuk sekolah, tidak dapat bangku, sehingga harus dibayar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menemui orang yang katanya senang memberi. Begitu kita ketemu sama dia, ternyata benar dikasih pinjaman, diberi. Dia memiliki secuil, setetes, kurang dari setetes dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang senang memberi. Jadi Bapak-bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala fad'u biha. Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sekaligus juga menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah memerintahkan kepada kita, berdoalah kamu, kalau kamu minta kepada, dengan menyebut nama-nama itu, karena nama-nama itu adalah sebagai sifat daripada Allah Subhanahu. Dan nama itu tidak menunjukkan tentang jumlahnya Allah. Kalau yang diperkenalkan, diajarkan misalnya ulama tabi'in yang hidup pada tahun 873, hidup 873 sampai 937 Masehi, bernama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ketika itu dia pada masa itu muncul paham-paham yang menyesatkan umat yang disebut dengan Qadariyah dan Jabariyah. Antara kalangan Qadariyah dan Jabariyah ini berseteru menanamkan sebuah pemahaman yang keliru terhadap agama Islam, terhadap agama Allah. Yang satu menganggap bahwa ya nggak perlulah berdoa, nggak perlu meminta, tidak perlu meminta kepada Allah terhadap sesuatu yang kita inginkan, kerja aja. Kalau misalnya mau sehat, ya jaga sehat. Kalau misalnya mau dapat punya uang banyak, kerja yang keras, nggak perlu berdoa. Nggak perlu berdoa minta sehat, nggak perlu berdoa minta kaya, nggak perlu. Jaga kesehatan dan kerja. Itu satu paham. Sehingga pemahaman itu menafikan prerogatif Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Mengandalkan logika. Ada lagi paham yang kebalikannya. Paham Qadariyah, paham di mana dia mengatakan segala rizki sudah Allah tentukan semua, kesehatan sudah Allah yang tentukan semua, celaka, selamat itu sudah Allah tentukan semua. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu kerja. Kenapa? Hasil dari pekerjaan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu kerja, ngapain kerja? Rizki sudah ditentukan oleh Allah. Dia nggak perlu menjaga kesehatan, nggak perlu berhenti ngerokok. Nggak perlu berhenti ngerokok, nggak perlu
berhenti makan yang banyak mengandung lemak, nggak perlu. Kenapa? Kalau sakit itu bukan karena rokok, bukan karena itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan semuanya. Udah ngerokok aja, nggak usah olahraga, makan lemak, makan apa segala macam, makan aja. Karena masalah sakit, masalah sehat, ini sambil ngerokok itu. Masalah sakit, masalah sehat itu ada Allah yang udah tentukan. Ngapain? Ya, gitu. Ini yang ngerokok ini demen banget ngomong begini kita. Betul Ustaz. Ngerokok aja, masalah mati mah banyak tuh kata dia. Temen gua nggak ngerokok mati duluan. Gitu. Narangnya kan. Ya. Jadi menafikan unsur logika, menafikan unsur usaha, menafikan usaha, pokoknya udah Allah Subhanahu wa taala udah tentukan semua. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya ya kalau masalah masuk neraka, masuk surga, itu Allah juga yang tentuin. Kalau gitu apa dong? Kita perlu ibadah nggak? Buat apa ibadah? Buat apa capek-capek melaksanakan puasa, haji, melaksanakan sholat 5 waktu, bersedekah? Supaya apa kamu? Supaya masuk surga. Lah surga sudah tetapkan Allah untuk kamu. Gitu. Logis nggak ini? Ya pikir-pikir ya logis juga begitu ya. Pemahaman itu berkembang ke masyarakat sehingga ketika itu adalah muncullah ulama Abu Hasan Asy'ari. Kita memahami dengan Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Meskipun ada ulama yang menyesatkan pemahaman itu, termasuk pengarang buku ini, itu yang menyesatkan. Jadi kita jangan masuk kepada arena itu ya. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak punya ilmu untuk menyesatkan orang lain di batas pemahaman kita. Kenapa disesatkan? Karena dianggap munculnya sifat 20 itu. Terpaham dari kecil kita jadi sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamu bi nafsi, dan seterusnya dari 20. Bagi yang menentang ini menganggap bahwa sifat 20 itu bukan 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat 20 seolah-olah bahwa sifat Allah itu hanya 20. Padahal dalam konteks ayat ini walillahil asmaul husna fad'uhu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang namanya asmaul husna, itu dihitung nggak segitu. Diperkenalkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 99 jumlah, sehingga dengan pemahaman itu dijadikan Abu Hasan Al-Asy'ari itu sebagai pemahaman yang menyimpang menurut konteks ulama yang tadi ini. Padahal dalam konteks ketika itu adalah bagaimana Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah mempertemukan dua kutub pemahaman yang bertentangan. Yang satu menganggap bahwa tidak perlu logika, cukup dengan kita pasrah aja kepada Allah, karena Allah yang tentukan semua. Yang masukkan surga itu Allah, yang masukkan neraka itu adalah Allah, yang berikan rezeki itu adalah Allah, yang berikan kesehatan dari Allah. Ya kita nggak usah minta macam-macam, nggak usah ibadah juga, nggak usah berdoa juga, karena sudah Allah tetapkan semua. Itu kutub pemahamannya. Ada yang ikut mengatakan bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh diri kita semuanya. Kalau mau kaya, ya bekerja. Nggak perlu berdoa minta rezeki sama Allah, karena usahamu itu adalah hasilmu, itu adalah usahamu. Maka muncullah Abu Hasan Al-Asy'ari untuk mempertemukan antara logika dan wahyu.
logika kedua antara takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada apa? Ada ikhtiar. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala berlaku ketika ada ikhtiar. Takdir Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang bersifat melekat, ada sesuatu yang itu diusahakan. Contoh misalnya, kita matinya di mana kira-kira? Di Villa Dogotor? Belum tentu. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak, takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak penting, kita tidak tahu. Matinya di mana? Apa mungkin kita sedang jalan-jalan ke Bali, matinya di Bali. Ada yang sedang berangkat umroh, matinya di Mekah atau di Madinah. Kira-kira dikuburkan di mana? Kita juga nggak tahu. Meskipun kita sudah membeli kapling di Villa Dogotor, saya akan dimakamkan di sini, meninggalnya di Mekah. Kira-kira maksa nggak kita kepada ahli waris, kepada pemerintah Saudi harus minta kepada pemerintah Saudi agar supaya dikembalikan ke Indonesia, jangan dimakamkan di Mekah, jangan dimakamkan di Madinah, pulangkan ke Villa Dogotor karena sudah beli kapling, sudah bayar iuran, masa udah bayar iuran nggak dimakamin di situ. Apalagi yang beli kaplingnya dari sana tuh, dari Karawang tuh, ada tuh ya beli kapling pemakaman yang mahal itu, udah beli di situ. San Diego, pemakaman yang mahal, San Diego, di sana udah beli mahal, masa dimakani di Madinah? Ya kalau dia paham agama, dia rugi. Rasulullah SAW itu memberikan jaminan bahwa yang dimakamkan di Baqi itu adalah dijamin masuk surga. Kalau San Diego enggak, mahalnya doang. Ya, emang ada brosurnya. Barang siapa yang dimakamkan di pemakaman San Diego Karawang pasti dijamin masuk surga. Ada nggak begitu? Enggak. Tapi di pemakaman Baqi, karena itu orang-orang yang paham tentang bagaimana hadis Rasulullah SAW itu kepengen orang-orang tua kita dulu itu kalau naik haji menangis, berharap bukan hanya kalau nanti saya nggak balik lagi, ini dibagi-bagi itu, ini punya kamu, ini tanah punya kamu, ini tanah kamu, bapak mau pergi ke Mekah dan nggak akan balik lagi. Kerinduan, ingin agar supaya wafat di Madinah, ingin agar supaya dimakamkan di pemakaman Baqi bersama dengan para sahabat, para orang-orang solih yang dimakamkan di sana, ingin dimakamkan di situ karena Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa barang siapa yang dimakamkan di Baqi maka dia masuk ke dalam surga. Orang-orang tua kita dulu naik haji bukan hanya sekedar kalau nanti wafat titip anak saya, titip keluarga segala macam karena boleh jadi saya nggak balik lagi ya. Malah harta warisnya itu dibagi, dia punya kamu kopling ini, kontrakan ini buat ini dibagi semua, udah bagi rata, udah dibagi semuanya sesuai dengan kaidahnya. Bapak mau pergi ke Mekah dan akan mati di sana. Katanya balik lagi, nggak meninggal di sana. Begitu nyampe di rumah, itu balikin lagi, yang kemarin balikin lagi, gua nggak jadi mati. Orang tuh bilang gitu. Kita kembali lagi Bapak-Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa, kita coba untuk mencari jalan tengah bagaimana pemahaman orang yang menyesatkan
Ya. Abu Hasan Al-Asy'ari tadi itu bahwa kenapa alasannya hanya 20 ya wallahu a'lam, tetapi sifat 20 yang diperkenankan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah gunanya untuk menentang, meluruskan pemahaman dua kutub tadi. Itu saja. Bukan dalam rangka membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala hanya 20. Sehingga pertanyaannya, apakah salah kita belajar sifat 20? Ya enggak. Menurut saya, ya mungkin ada di antara para asatidz yang bisa meluruskan. Sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadits. Itu adalah memang betul sifat Allah Subhanahu wa taala dan berada di dalam bagian daripada Asmaul Husna itu. Cuma apa tadi yang dikatakan tadi bahwa apakah sifat Allah itu hanya 20? Enggak. Pemahaman Asy'ariyah juga tidak mengatakan bahwa sifat Allah cuma 20. Enggak. Ya, ini kan dikatakan bahwa ya ini adalah daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah gitu ya. Yang banyak di antara kalangan ulama-ulama kita mengklaim, menyatakan bahwa kami adalah As-Sunnah wal Jamaah. Al-Sunnah wal Jamaah yang mana? Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Asy'ariyah itu siapa? Yang menginduk kepada ajaran atau fatwa oleh ulama yang hidup pada masa tabi'in, itu yang bernama Abu Hasan Al-Asy'ari. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup ya, mungkin pembahasannya akan menyambung nantinya ya, bahwa coba kita renungkan tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah melekat di dalam dirinya. Ketika kita mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud di sini itu adalah sifatnya Allah ya, bukan jumlahnya Allah. Karena ada dulu orang-orang musyrikin Quraisy itu menentang Rasulullah SAW karena dia mendengar Rasulullah berdoa ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar, gitu ya. Orang musyrikin Quraisy, tuh lihat Muhammad, katanya yang disembah cuma satu, cuma Allah. Kita menyembah Lata, Uzza, Hubal dan banyak lagi. Nggak taunya dia menyembah banyak lagi. Buktinya dia minta kepada yang namanya si Rahman, si Rohim, si Malik, si Aziz, gitu. Ini orang musyrikin Quraisy itu mengeletek Rasulullah SAW. Tuhannya banyak, ada Allah, ada si Rohim, ada si Aziz, si Rahman, si Malik, si Kudus, gitu. Tidak begitu. Kata Rasulullah mengatakanlah, Allahu Ahad, Allah itu hanya satu, tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dan memiliki nama, dan nama dan sifat itu melekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa hanya satu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memerintahkan kepada kami untuk fad'u biha walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna dan berdoalah dengan nama-nama itu. Bapak-bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala beda sama kita ya. Ada namanya bagus, beda banget sama sifatnya gitu ya. Ada namanya Rohim, penyayang, galaknya minta ampun. Ada yang namanya si Rahman, siapa Pak Rahman? Pak Rahman. Namanya bagus ya Pak Rahman, artinya sifat dong. Ya sifat Maha Pemberi. Nggak taunya peliknya minta ampun. Antara namanya sama sifatnya kok bertentangan banget. Akhirnya mungkin satu teori di kalangan masyarakat, apalah arti sebuah nama kata dia. Karena ada juga namanya nggak bagus-bagus amat. Namanya siapa? Timbul.
Namanya siapa? Timbul. Timbul apa ya? Timbul tenggelam ya. Ada kan pelawak namanya Pak Timbul ya. Ya mungkin orang tua kita ya begitu ya, apa yang dia kenal yaitu dikasih nama gitu ya. Ada dulu, ada kakak kelas saya itu namanya Mahatma Gandhi. Muka-muka Cina, sukunya Lampung, nama-nama Mahatma Gandhi. Mungkin ketika itu orang tuanya lagi kagum-kagumnya terhadap Mahatma Gandhi, tokoh India itu, kagum sekali dia kasih nama Mahatma Gandhi. Ada juga yang namanya tak ada, Bapak tak ada. Namanya siapa Pak? Tak ada. Maksudnya tak ada nama? Bukan, nama saya tak ada. Gitu. Bingung gitu. Jadi kita suka memberi nama, orang tua kita ya suka memberi nama, itu tidak memiliki visi bahwa anak saya kasih nama agar supaya namanya itu memiliki sifat yang sama dengan namanya. Jadi, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nama kepada cucu, ya saya tidak mengatakan kepada anak, ketika yang punya cucu atau yang masih muda, ketika nanti memberikan nama kepada anak, berilah nama yang baik sehingga selaras antara nama dan sifatnya. Ya, al-ismu ad-doa, nama itu adalah doa, harapan agar supaya namanya itu menjadi sifat baginya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala namanya adalah persis sama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materinya. Ini membahas tentang Asmaul Husna, itu nama baik dari Allah Subhanahu wa taala yang melekat dengan sifatnya. Pada jemaah sekalian masih ada waktu. Silakan kalau mau bertanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan Pak. Bagaimana untuk mendidik agar nama itu sesuai dengan harapan dan Ustaz yang masih. Iya. Jadi bagaimana caranya agar supaya bagaimana proses pendidikan kepada anak atau kepada cucu begitu, agar supaya antara namanya itu sesuai dengan sifatnya. Nah, ini pertanyaan susah. Kita juga semuanya mengalami begitu ya. Tetapi setidaknya ya, bahwa ketika kita tadi konteksnya bahwa kita sendiri mencari nama bingung ya. Siapa nih nama anakku? Akhirnya kita datang ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini saya punya cucu nih. Saya tanya bapaknya, bingung juga ngasih nama apa. Ini kasih tadi Ustadz. Oh, kasih nama si Ahmad. Ya. Ahmad, apa namanya? Ahmad ya. Udah. Nama kamu Ahmad. Maka kita berusaha ya untuk mencoba untuk merenungkan, memahami nama itu. Nah, harapan kita bahwa nama yang melekat pada diri anak itu menjadi bawaan dan menjadi sifat bagi dirinya. Apalagi nama itu adalah nama yang baik. Maka jawabannya adalah bagaimana caranya agar supaya dia sesuai
antara nama dan sifatnya itu sesuai, maka tugas kita itu adalah ya agama, pendidikan agama. Karena pendidikan memberikan fondasi pemahaman agama kepada anak kita, maka insya Allah itu akan terus dibawa. Pemahaman agama yang baik bagi anak itu, maka dia akan tumbuh dengan sebuah pemahaman. Maka dia akan mencoba untuk menselaraskan antara nama yang disandangnya itu dengan sifat yang harus dia jalankan. Karena ada juga orang yang tidak paham. Dia tidak memahami bahwa namamu itu sifatmu loh itu. Enggak juga. Ya nama, ya nama. Sehingga itu tadi. Dia tidak berusaha untuk menselaraskan antara nama yang disandangnya dengan sifat yang harus dia lakukan. Nah, cara untuk menselaraskan itu adalah dirinya sendiri. Melalui apa? Melalui pemahaman agamanya. Yang kedua, itu adalah doa kita. Jangan pernah kita berhenti berdoa untuk anak kita. Kenapa? Karena doa itu adalah senjata orang-orang beriman. Ketika seseorang itu tidak lagi mampu untuk menanamkan sebuah pemahaman yang baik kepada anaknya yang dicintainya, yang kelakuannya sangat tidak sesuai dengan harapannya. Dia pun entah sudah di mana, sudah menjadi orang sukses, menelpon pun sekali-sekali, menjadi orang hebat. Tetapi kita memahami dia bahwa ternyata dia belum menjalankan agama dengan baik sesuai dengan harapan kita. Bahkan kita sudah menyematkan nama di dalam dirinya. Maka kekuatan orang-orang beriman itu adalah doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita berhenti untuk mendoakan anak kita. Adalah ketika dia masih kecil, ketika dia sudah tumbuh dewasa, ketika dia sudah menjadi orang yang berhasil, ketika dia menjadi apapun, pokoknya kita berhenti berdoa untuk anak kita dan cucu kita itu ketika kita diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan, baru berhenti berdoa. Kekuatan orang beriman itu adalah doa. Karena saya didik dia dari kecil udah luar biasa, sudah bagus, tapi begitu tumbuh gede kok jadi begitu, tidak sesuai. Saya nih gagal mendidik anak saya. Enggak. Ada doa kita. Mungkin kita berharap bahwa sekarang dia baik. Oh, belum waktunya. Mungkin nanti tahun depan. Ternyata tahun depan kita melihat anak kita belum ada perubahan, masih susah disuruh sholat. Kalau tidak disuruh sholat, dia tidak sholat. Maka mungkin tahun depannya lagi. Oh, mungkin nanti setelah dia berkeluarga. Oh, mungkin nanti setelah dia punya anak, baru dia menjalankan agama dengan baik. Oh, mungkin kita sudah tidak ada, baru dia menjalankan agamanya. Dan banyak orang seperti itu. Dan dia juga menjadi tercatat sebagai orang yang soleh. Jadi boleh jadi bukan hari ini kebaikan yang ada dalam anak keturunan kita boleh jadi, tetapi kebaikan dan kesolehan itu muncul ketika kita sudah tidak ada. Justru anak yang bengal itu, yang susah itu, maka dialah yang paling banyak mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak ada. Orang tuanya sudah meninggal 10 tahun. Itu dia ya. Orang tuanya sudah meninggal. Saya senantiasa menabung untuk Idul Adha. Tabungannya berapa? Menabung 3 ekor kambing. Nabung terus dia, setahun dia menabung beli kambing 3 ekor. Untuk apa?
nanti begitu itu ada, saya ingin berkorban untuk ibu saya 1 ekor, saya ingin berkorban untuk bapak saya 1 ekor, untuk saya dan keluarga saya 1 ekor. Bukan hanya untuk diri, tapi untuk orang tua. Padahal udah 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan dia yang dulu yang paling bengal banget. Jadi kesolehan itu adalah muncul boleh jadi ketika kita tidak ada. Boleh jadi kesolehan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada anak keturunan kita itu dari doa-doa kita yang kita tidak pernah berputus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berhenti berdoa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memaksa kita tidak berdoa, yaitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum jawabannya. Bapak Ibu, mungkin sekarang ini sudah habis. Kita cepat saja kajian hari pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah dan yaqulun majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.